Hai kamu, iya, kamu yang lagi nonton. Yuk gabung sebentar, kita belajar bareng, santai tapi serius. Yuk. Hai, assalamualaikum. Pernah nggak sih kalian tuh lihat berita pajak, korupsi atau hukum, terus mikir, kok kayaknya nggak adil ya? Misalnya, kalau kita telat bayar pajak, dendanya cepat keluar. Tapi kalau ada kasus besar di berita, prosesnya bisa lama banget. Nah, kenapa bisa begitu? Kita nggak bahas kasus si A yang korupsi dan kasus yang lagi viral misalnya si NM yang oleh sebagian netizen dikatakan mendapatkan ketidakadilan. Atau juga mungkin mengenai seliweran berita-berita di media sosial tentang beberapa hal yang akan dikenakan pajak. Tapi aku nggak akan bahas tentang mengapa dan bagaimana. Aku akan bahas tentang ciri-ciri negara yang akan mengalami kehancuran. But amit-amit ya, jangan sampai negara kita yang mengalami kayak gini. Setuju nggak? Oke, sekarang kita scroll dulu. Aku paham kita mau bahas ini pada level reflektif dan edukatif tentunya, dengan rujukan hadis supaya aman dan bernuansa positif. Kita bisa gunakan misalnya sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa tanda-tanda kehancuran sebuah negeri adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk dalam hadis tentang tanda-tanda kehancuran sebuah negeri. Salah satu riwayat yang sering dijadikan rujukan bahwa Rasulullah bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan itu ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ribut di medsos itu sih memang sudah biasa. Tetapi kalau kita mengamati apakah hadis tersebut juga harusnya menjadi perhatian untuk kita. Oke. Ciri-ciri negara yang di dalam hadis dikatakan sebagai negeri yang akan hancur. 1. Negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tak bisa cari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kedua, rakyat kecil dihukum, elit dilindungi. Itulah tanda keruntuhan moral. Nabi bersabda, yang membinasakan umat sebelum kalian, jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka menghukum. Ini ada pada hadis Bukhari Muslim. Lalu yang ketiga, jabatan diberikan kepada yang tidak layak. Kekuasaan bukan lagi amanah, tapi alat bagi kroni dan ketamakan. Nabi bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Keempat, ketimpangan sosial dibiarkan, harta hanya berputar di kalangan elit. Rakyat makin miskin. Dan sekali lagi, Nabi pun bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah menahan hujan dari langit. Insyaallah. Narasi ini ditulis oleh Zulfai Pansyuri dalam tulisannya Menjadi Mata Air Narasi dan Aksi. Sekali lagi, ini adalah tempat kita belajar. Mungkin hari ini
kita baru bisa merenungi. Dan esok, kita akan menjadi cerdas karena kita belajar hari ini. Salam.